Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga yang menjawab salam cepat naik haji. Yang sudah haji cepat umrah lagi. Masih sendiri segera dapat jodoh terbaik. Didoakan masuk surga insyaallah. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfah liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara jamaah zuhur yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di siang yang barokah ini, di hari ketiga bulan Jumadil Ula. Ini sudah bulan Jumadil Ula ya. Jumadil Ula di tulisannya Rajab Sya'ban. Kurang dari 4 bulan, insyaallah masuk ke Ramadan lagi. Di hari yang barokah, ya, di tengah aktivitas kita bekerja, mencari ma'isyah, mencari nafkah, alhamdulillah kita sempatkan waktu untuk hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat zuhur berjamaah. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan duduk sejenak dalam program ngaji kita. Mudah-mudahan menambah ilmu, memperbaiki amal, meningkatkan kualitas keislaman kita, sekaligus memperberat timbangan kebajikan kita di hadapan Allah insyaallah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, setiap kali Allah bicara tentang sholat fardu, itu selalu menggunakan dhamir jamak. Ya. Misalnya di ayat ketiga surat kedua, ketika Allah bicara tentang ciri orang bertakwa, alladzina yuqimunas shalah. Di surah Al-Mu'minun, ketika Allah bicara tentang karakter orang beriman yang sukses, juga disebut alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Di ayat lanjutannya, walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Setiap bicara sholat fardu menggunakan dhamir jamak, baik itu ketika bicara tentang karakter orang bertakwa maupun ciri-ciri orang beriman. Tetapi kalau bicara tentang sholat sunnah, katakanlah tahajud, itu dhamirnya dhamir mufrad, singular. Misalnya wa tahajjad bihi nafilatan, perintah tahajud mufrad. Demikian juga qumil laila illa qalila. Salat-salat sunnah biasanya menggunakan dhamir-dhamir mufrad, apakah itu tahajud ataupun duha. Tapi salat-salat fardu biasa menggunakan dhamir jamak. Pertanyaannya adalah kenapa? Jawabannya Bapak Ibu, karena sholat berjamaah, karena sholat fardu harus dilakukan berjamaah.
sholat fardu harus dilakukan berjamaah. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara tentang karakter orang beriman, karakter orang bertakwa, selalu menggunakan dhamir jama' ketika bicara tentang sholat fardu. Karena sholat fardu harus dilakukan berjamaah. Itu timbangan dalilnya. Dalam sudut pandang sirah pun demikian. Rasulullah SAW dengan para sahabatnya tidak melaksanakan sholat fardu kecuali berjamaah. Saya ulangi, Rasulullah SAW dan para sahabat tidak melaksanakan sholat fardu kecuali selalu berjamaah. Jadi nggak ada kamusnya sholat fardu itu sendirian, tidak ada. Sholat fardu itu senantiasa dilakukan berjamaah. Baru ada pengecualian. Kalau kita kan suka cari celah. Kalau sakit gimana Pak Ustaz? Nah, kecuali sakit. Kalau hujan gimana Pak Ustaz? Nah, kecuali hujan. Jadi pengecualian itu diberikan ketika ada namanya udzur syar'i. Halangan yang dibenarkan secara syariah. Itu udzur syar'i namanya. Seperti sakit atau hujan lebat. Ya, di Jakarta nambah 1 banjir. Tetapi bahwa asalnya, asal perintahnya, sholat fardu itu dilakukan berjamaah. Itulah sebabnya kenapa setiap kali Rasulullah SAW datang ke sebuah tempat baru, maka yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Pada waktu beliau hijrah ke Madinah, singgah di Kuba, beliau bangun masjid. Maju sedikit, mendirikan sholat Jumat di situ, berdirilah masjid Jumu'ah. Tiba di Madinah, juga yang pertama kali dibangun adalah Masjid Nabawi, bukan rumah beliau. Beliau tidak mikirin rumahnya sendiri. Yang pertama kali dibangun adalah masjid. Kenapa harus ada masjid? Karena sholat harus dilakukan berjamaah di masjid. Seandainya sholat boleh sendiri-sendiri di rumah, tentu tidak akan ada perintah mendirikan masjid. Ya, seandainya sholat boleh dilakukan sendiri-sendiri di rumah, maka tidak akan ada perintah mendirikan masjid. Perintah mendirikan masjid itu karena sholat fardu harus dilakukan berjamaah. Oleh karena itulah beliau mengancam orang yang mendengarkan adzan tapi tidak mau berjamaah ke masjid. Apa kata beliau? Fa uhariqu alaihim buyutahu. Aku akan bakar saja rumah mereka. Kenapa sekeras itu? Sampai beliau mengancam orang yang mendengarkan adzan tapi tidak mau berjamaah ke masjid, mau dibakar rumahnya, karena dia lebih cinta rumahnya ketimbang rumah Allah. Walaupun tentu saja faktanya tidak pernah terjadi ada rumah sahabat yang dibakar, karena semua sahabat sholat di masjid. Tapi bahwa ancaman itu menunjukkan betapa keras sekali perintah sholat harus berjamaah ke masjid. Ya akhi, bahkan dari sudut pandang akidah beliau sampai mengatakan afqalus sholat alal munafikin sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat untuk orang munafik itu 2, isya dan subuh berjamaah ke masjid. Jadi untuk mengukur apakah diri kita ini mukmin sejati atau masih ada ciri kemunafikan dalam diri, tinggal mengukur. Masih berat nggak melaksanakan subuh berjamaah ke masjid? Kalau masih berat melaksanakan subuh dan isya berjamaah ke masjid, ya, kalau disebut munafik terlalu kasar. Ada ciri kemunafikan pada diri kita. Bukan berat sholatnya loh akhi, berat berjamaah ke masjid. Kalau berat sholatnya sih bukan munafik lagi.
Walau ya'lamuna ma fihima, kata beliau, la atauhuma walau kana habwa. Padahal andaikan mereka tahu bagaimana kebaikan dan pahala yang ada pada sholat subuh dan isya berjamaah ke masjid itu, la atauhuma walau kana habwa, tentu akan datang walau harus merangkak. Jadi dari sudut pandang akidah, termasuk ciri kemunafikan ketika masih berat melaksanakan isya dan subuh berjamaah ke masjid. Kenapa yang disebut isya dan subuh, akhi? Karena isya dan subuh itu nggak ada alasan lain kecuali kemunafikan. Kalau duhur kita punya alasan, saya berjamaah di kantor. Kalau asar, oh saya masih kerja. Maghrib, oh masih macet di jalan. Kalau isya dan subuh tidak ada alasan lain kecuali kemunafikan. Subuh karena kesiangan, isya karena ketiduran, kan itu. Ya akhi, inilah sholat berjamaah, sesuatu yang sangat ditekankan di dalam Islam, dan dia merupakan ciri orang bertakwa, ciri orang beriman. Yang mengabaikannya dan berat melaksanakannya dikategorikan sebagai munafik. Adanya perintah mendirikan masjid juga karena sholat harus berjamaah. Itulah sebabnya maka tidak diterima alasan orang yang mengatakan kalau tidak ke masjid, saya berjamaah dengan keluarga di rumah. Alasan itu nggak bisa diterima. Kenapa? Karena jika alasan itu diterima, maka masjid akan kosong. Karena semua orang punya keluarga. Antum kemana? Saya berjamaah dengan keluarga di rumah. Antum kemana? Ini ada berjamaah keluarga di rumah. Ustadz pun, Ustadz juga berjamaah dengan keluarga di rumah. Pakai dalil lagi, kan mendidik istri juga wajib. Pakai dalil pula, membiasakan anak-anak sholat berjamaah. Kalau alasan itu diterima, akhi, ya masjid akan kosong. Karena semua orang punya keluarga. Padahal didirikannya masjid karena sholat harus dilakukan berjamaah. Yang boleh berjamaah dengan keluarga di rumah itu sholat malam. Tadi tahajud yang asal perintahnya adalah sendiri-sendiri, tapi kemudian boleh berjamaah. Dalam sebuah hadis disebutkan, rahimallahu imra'an qama minal lail wastaiqadha zaujatah. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, qama minal lail wastaiqadha zaujatah, dan dia membangunkan istrinya untuk sholat, bukan untuk yang lain. Fa in abad, jika istrinya itu menolak, maka dicipratkanlah air di mukanya. Allah merahmati seorang suami. Itu untuk suami. Bagaimana untuk istri? Hadis ini lanjutannya. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail. Allah juga merahmati seorang istri yang bangun di malam hari. Wastaiqadat zaujah, dan dia juga membangunkan suaminya untuk sama-sama sholat malam. Fa in aba, jika suaminya menolak, dicipratkan pula air di wajahnya. Itu dirahmati itu. Walaupun mungkin suaminya ngambek. Kurang ajar lu. Anak-anak tidur gua dicipratin air. Tapi Allah merahmati. Jadi yang boleh berjamaah itu sholat malam. Kalau sholat fardu, laki-laki harus ke masjid. Iya sekalian, sebenarnya perintah sholat berjamaah di masjid ini syarat dengan beberapa nilai yang terkandung di dalamnya. Ada nilai akidah di sana, ada nilai akhlak di sana, ada nilai ekonomi di sana, ada nilai sosial di sana, bahkan ada nilai tentang politik di sana, tentang kepemimpinan. Ya akhi, nilai sosialnya antum perhatikan. Kalau bukan lewat sholat berjamaah di masjid, sekarang ini kapan kita bertemu tetangga? Kalau bukan lewat sholat berjamaah di masjid sekarang ini, kapan kita bertemu dengan tetangga? Apalagi antum yang rumahnya di BSD, Bekasi sonoan dikit, yang habis sholat langsung cabut.
Bahkan boleh jadi subuhnya saja sholat di jalan. Kalau bukan lewat sholat berjamaah, kapan bisa ketemu tetangga? Dengan anak saja ada yang ketemunya seminggu sekali. Karena berangkat anak masih tidur, pulang kerja anak sudah tidur. Ketemunya pas libur aja seminggu sekali. Sama dengan umroh. Jadi bapaknya baru ketemu seminggu sekali. Maka dengan sholat berjamaah ini ada interaksi sosial dengan tetangga. Itulah makanya dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW kalau beliau selesai salam langsung menghadap ke jamaah. Ada dua cara yang beliau lakukan. Cara yang pertama, beliau langsung menghadap ke jamaah. Cara yang kedua, beliau menghadap ke sebelah kanan tapi wajahnya menghadap ke jamaah. Padahal kan doa sejatinya menghadap ke kiblat, tapi beliau sebagai imam langsung menghadap ke jamaah. Disitulah mulai interaksi sosial itu terjadi. Pak Fulan yang biasa duduk di sana kemana? Sedang sakit ya Rasulullah. Kalau gitu habis ini kita tengok dan sekarang kita doakan dia. Pak Fulan yang biasa di sana sedang keluar kota ya Rasulullah. Kalau begitu kita doakan, moga Allah memudahkan urusannya. Sampai ada kasus waktu itu seorang sahabat 3 hari berturut-turut tidak datang ke masjid. Akhirnya dicek. Hari ketiga datang laporan, ya Rasulullah, si Fulan itu ternyata masalahnya adalah dia punya hutang. Dan rumah orang yang punya piutang itu jalan dia ke masjid. Dia tidak ke masjid itu karena malu belum bisa bayar hutang. Apa yang terjadi akhi? Kalau begitu kata Rasulullah, mari kita kumpulkan dana dan kita bantu bayarkan hutangnya. Masya Allah. Itu dari sholat berjamaah. Ada nilai sosial di sana. Ada juga nilai ekonomi di sana. Bukankah dengan sholat berjamaah kita bisa silaturahim? Dan silaturahim itu kata Nabi membuka pintu-pintu rezeki. Kan dengan silaturahim terjadilah interaksi, terjadilah silaturahim, koneksi, sehingga kemudian peluang-peluang bisnis juga didapat. Dan pesan utama dari sholat berjamaah ini adalah soal kepemimpinan. Ya akhi, kenapa pada saat Rasulullah SAW wafat, para sahabat sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama? Kenapa? Jawabannya adalah karena Abu Bakarlah orang yang ditunjuk menggantikan Rasul menjadi imam sholat pada saat beliau sakit. Itu alasan utama kenapa yang dipilih adalah Abu Bakar sebagai khalifah pertama sepeninggal Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar yang ditunjuk langsung Rasulullah SAW untuk menjadi imam sholat pada saat beliau sakit. Maka antara sholat berjamaah dengan kepemimpinan itu tidak bisa dipisah-pisahkan, sangat erat kaitannya. Bahkan Islam memandang kepemimpinan ini sesuatu yang sangat penting. Sampai-sampai kalau kita berjalan bertiga saja, ya kata Nabi, idza safartum salasan aw kama qala, kalau kalian bepergian bertiga, misalnya saya, Bapak, antum, kita pergi bertiga ke puncak sana, maka di antara kita harus ada yang jadi pemimpinnya. Harus dipilih satu menjadi pemimpin untuk menentukan nanti berhenti di mana, sholat di mana, makan di mana, pilih yang mau dipilih di sana di mana, harus ada pemimpinnya. Berjalan bertiga saja harus ada pemimpinnya, apalagi ber-RT, apalagi ber-RW, apalagi berkelurahan, apalagi berkecamatan, apalagi berkabupaten kota, apalagi bernegara. Islam sangat mementingkan dan menekankan betul yang namanya kepemimpinan. Antum perhatikan ya, Rasulullah SAW waktu berdakwah di Mekah 13 tahun beliau mendakwahkan Islam, yang masuk Islam tidak sampai 100.
13 tahun di Mekah mendakwahkan Islam, yang masuk Islam tidak sampai 100 orang. Ada satu masuk orang Bilal, masuk Islam, Bilal disiksa. Ammar bin Yasir masuk Islam, disiksa. Ada Umar jagoan masuk Islam, orang cuma segan. Ada Hamzah masuk Islam, orang cuma takut. 13 tahun beliau berdakwah, yang berislam tidak sampai 100 orang. Tetapi ketika di Madinah dalam kurun 10 tahun, yang masuk Islam lebih dari 120 ribuan. Pada waktu beliau haji, yang ikut haji bersama Rasul saja 120 ribu. Padahal ada yang tidak haji. Maka para ahli sirah mengatakan pada waktu Rasulullah SAW wafat, jumlah umat Islam itu sudah di atas 125 ribu. Dalam 13 tahun yang masuk Islam tidak lebih dari 100 orang, kurang dari 100 orang. Tapi dalam kurun 10 tahun yang masuk Islam lebih dari 125 ribu. Apa bedanya, akhi? Bedanya adalah ketika di Mekah beliau cuma rakyat biasa. Cuma rakyat biasa. Tapi ketika beliau di Madinah, beliau adalah pemimpin negara. Pemimpin masyarakat. Beliau pemimpin negara. Satu orang masuk Islam, satu kabilah ikut semua. Ada satu orang kepala suku masuk Islam, satu sukunya ikut semua. Maka dalam waktu 10 tahun lebih dari 125 ribu yang masuk Islam. Allahu Akbar. Oleh karena itulah antara kepemimpinan dengan ajaran Islam ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan itulah pesan utama dari sholat berjamaah. Makanya pantas Umar bin Khattab ketika beliau mau melantik gubernur, yang pertama kali beliau tanya adalah, apakah si fulan itu biasa sholat berjamaah di masjid? Kalau jawabannya ya, Umar jadi melantiknya. Tapi kalau jawabannya ya, kadang-kadang berjamaah ke masjid, kadang-kadang enggak, ya Amirul Mukminin. Atau ke masjidnya Ramadan doang, ya Amirul Mukminin, Umar tidak jadi melantiknya. Ketika ditanya, ya Amirul Mukminin, apa hubungannya jabatan gubernur dengan sholat berjamaah? Kata Umar, sholat berjamaah itu amanah Allah. Kalau amanah Allah dia jaga, insya Allah amanah rakyat dan bangsa akan dia jaga. Tapi kalau amanah Allah saja sudah dia abaikan, apalagi sekedar amanah rakyat dan negara. Sebuah logika yang sangat sederhana tapi masuk akal. Makanya pantas Ustadz Syamsi Ali, imam di Islamic Center New York itu pernah bercerita. Kata dia, orang-orang Yahudi di Amerika mengatakan Amerika dan Yahudi akan dikalahkan oleh umat Islam kalau jumlah yang sholat subuh sudah sebanyak yang sholat Jumat. Sudah belum ya? Ya? Sudah belum? Sudah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tinggal di masjid-masjid kita, insya Allah. Ya, kepemimpinan, kekuasaan dengan ajaran Islam tidak bisa dipisah-pisahkan. Begitu efektif. Mungkin itu contohnya terlalu jauh, Ustaz. Yang real di tengah-tengah kita apa? Saya orang Tanjung Priok, Pak. Di Tanjung Priok itu dulu ada kompleks pelacuran terbesar namanya Kramat Tunggal. Sejak didirikan Ali Sadikin sampai terakhir pemerintahan Orde Baru, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ratusan ustadz, ratusan mimbar di Jakarta Utara teriak-teriak tutup Kramat Tunggal, wala taqrabuz zina. Bacakan dalilnya, hadisnya juga dibacakan. Pokoknya sekian rumah dari komplek pelacuran itu kebagian laknat, kita sampaikan. Ratusan mimbar, ratusan ustadz, Kramat Tunggal tidak pernah. Boro-boro. Kalau ustaz lewat situ malah diledeki.
Mampir Ustaznya gratis. Di era reformasi kita bisa demo. Saya ingat betul, saya 3 kali mimpin demo di Karangatunggal. Anak-anak remaja Mesir, aktivis dakwah, kita pimpin demo dari mulai puluhan, ratusan sampai ribuan. Hasilnya nol. Yang ada kita mau ribut karena centeng-centengnya itu. Dia bilang, apa lu ganggu tempat orang cari makan? Dia bilang, yang dosa-dosa gua ngapain lu yang ribut? Makan di surga. Coba usah digituin. Ya kan? Kita di atas truk, mereka di bawah udah siap golok semua. Nah, ada sih. Tapi begitu kita putar haluan, kita tekan Gubernur Sutioso, Majelis Ulama dengan para ustadz semuanya tekan Gubernur. Bapak Ibu tahu? Cuma selembar kertas. Cuma selembar kertas, ada logo Monas di atasnya, ditandatangan di bawahnya. Sutioso, Gubernur DKI. Kramatunggal ditutup. Sekarang sudah jadi Islamic Center. Kita khutbah di ratusan mimbar, ratusan masjid, demo sampai ribuan, gak ngaruh. Tapi selembar kertas yang ditandatangani Gubernur, Kramatunggal ditutup. Sekarang jadi Islamic Center. Dulu orang ditanya alamat saja di situ malu. Tinggal di mana Pak? Semper. Sempernya di mana? Soal dikit lah. Sekarang tinggal di mana Ustaz? Islamic Center. Oh, belah mana Ustaz? Perumpang aja ngaku padahal jauh. Itu hebatnya ketika kekuasaan beriringan dengan Islam. Ya, itu di Jakarta. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang-orang yang tidak suka kepada Islam berusaha menjauhkan umat Islam dari yang namanya kepemimpinan dan pemerintahan. Berusaha dengan berbagai cara. Karena mereka tahu betul ketika kekuasaan kepemimpinan itu beriring, sangat efektif untuk menegakkan Islam. Maka berbagai cara diupayakan untuk dijauhkan. Pada saat ajaran Islam memandang kepemimpinan itu sangat penting, sampai-sampai kalau bertiga saja kita harus punya pemimpinnya. Bahkan ya, merupakan inti pesan utama dari sholat berjamaah. Orang lain juga berusaha menjauhkan ini dari umat Islam. Bagaimana supaya umat Islam, antara Islam dengan kekuasaan itu berjauhan, tidak beriringan. Dan inilah yang dikerjakan oleh Belanda dari sejak zaman Sunoekarno. Bapak Muhammad Natsir pernah mengatakan, kalau Islam ibadah, Islam ritual, Anda dibiarkan sebebas-bebasnya. Sholat, sok. Puasa, bro. Mau haji tiap tahun, boleh. Mau umroh tiap minggu, silahkan. Pokoknya kalau Islam ritual, dibiarkan. Kalau sudah masuk Islam ekonomi, diawasi. Awasi. Dan kalau sudah Islam politik, kata Bapak Muhammad Natsir, Anda akan dihabisi sampai ke akar-akarnya. Karena orang sangat takut ketika umat Islam menjadikan kepemimpinan kekuasaan ini sebagai sarana menegakkan agamanya. Ya, di Jakarta contohnya sangat efektif. Paling tidak Gubernur Sutioso sudah pernah menorehkan tinta emasnya, walaupun itu berkat di tekanan para ulama juga. Ya, paling tidak sudah merubah Kramatunggal itu menjadi Islamic Center. Makanya motonya kalau antum kesana main, minat dulumat ila